Yang kami hormati Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Bapak Dr. Insinyur Tigor Pangaribuan MBA. Kemudian yang kami hormati Direktur Sistem Pemenuhan Gizi Dr. Nuzaini SSI. Yang kami hormati moderator pada acara hari ini Bu Niken Gandini. Dan yang kami hormati narasumber Profesor Dr. Insinyur Ike Tanzia MS. Dan narasumber kegiatan pada siang hari ini yaitu Ibu Dr. Insinyur Bilistia Wardani MSc. Jajaran staf kedeputian bidang sistem dan tata kelola serta para sarjana penggerak pembangunan Indonesia, ahli gizi dan tamu undangan lainnya. Untuk memberikan gambaran mengenai rapat kegiatan pada siang hari ini, berikut adalah susunan acaranya, yaitu akan ada pembukaan dan pengarahan kegiatan oleh Deputi Sistem dan Tata Kelola. Kemudian acara kedua itu pemaparan materi dan sesi diskusi bersama narasumber, dan acara ketiga adalah diskusi dan tanya jawab serta penutup oleh moderator. Memasuki acara yang pertama yaitu sambutan oleh Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola kepada Bapak Dr. Insinyur Tigor Pangaribuan, kami persilakan. Ya, selamat sore, Ivana. Bisa kedengaran, Ivana? Terdengar, Pak. Oke, good. Iya, ini saya masih di Australia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu untuk kita semua. Baik, ini saya menyapa teman-teman semua ini dari Kepala SPPG ya, yang join di acara ini. Saya berterima kasih juga kepada seluruh tim dari Kedeputian Sistem dan Tata Kelola atas diadakannya acara ini, yaitu untuk memberikan gambaran bagaimana pemberian makan bergizi gratis bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Jadi nanti yang paling penting itu rekan-rekan yang Kepala SPPG, dua hal utama yang harus dilakukan ya. Karena sekarang ini kelihatannya banyak SPPG yang belum siap, jadi belum siap datanya. Jadi yang pertama itu Kepala SPPG harus mencari datanya. Jadi membuat data, jadi kita yang membuat data, mencari data di mana saja ibu hamil, ibu menyusui, dan juga balita. Di dalam lingkaran dari SPPG yang kita kelola ya, yang kalian kelola. Jadi itu nanti harus dicari datanya. Di posyandu terdekat, di puskesmas, itu berapa banyak sih sebenarnya data penerima dalam kategori B3, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Segera saja dilakukan kalau datanya saat ini belum ada. Nah, setelah datanya ada, barulah dilakukan perancangan dari gizi yang diperlukan. Ya, setelah itu baru dilakukan proses pembuatan menunya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya berikan sebagai satu gambaran ya, karena nanti ini sama pentingnya sebenarnya mereka adalah satu sasaran penerima manfaat yang sama pentingnya dengan anak sekolah. Jadi supaya teman-teman Kepala SPPG memberikan effortnya juga untuk melakukan hal ini. Dan jadi saya juga berterima kasih kepada Direktur Sistem, Direktur di sini kalau ikut Direktur Menris, Direktur Tata Kelola, bersama juga Bu Sesdep ya jika ada. Dan nanti terima kasih kepada Ibu Niken yang sudah membuatkan materi presentasi untuk nanti dipresentasikan dalam sesi ini. Baik, itu saja dari saya, supaya tidak berpanjang-panjang. Terima kasih. Salam buat kita semua. Baik, terima kasih sambutannya oleh Bapak Deputi. Sebelum masuk ke sesi materi, Bapak dan Ibu dan rekan-rekan semua dimohon untuk on cam kamera karena kami akan mengambil sesi dokumentasi bersama. Ya. Baik, sesi pengambilan foto akan dimulai. Oke, 1, 2, 3. Oke. Baik, memasuki acara yang kedua yaitu akan ada pemaparan materi dan sesi diskusi bersama dengan para narasumber yang akan dipandu dan dipimpin langsung oleh
moderator kita pada acara siang hari ini, yaitu Ibu Niken Gandini. Selaku moderator, Ibu Niken, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat siang kepada Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada MC Mbak Ivana. Perkenalkan, saya Niken Gandini. Saya adalah tenaga ahli di bidang sistem dan tata kelola Badan Gizi Nasional. Saya ucapkan pertama-tama terima kasih kepada Pak Deputi Bidang Sistakol, Pak Tigor Pangaribuan yang sudah memberikan pembukaan tadi untuk kita semuanya. Kemudian yang terhormat juga kepada Bapak Direktur Sistem Pemenuhan Gizi, kemudian Ibu Sesdep, kemudian juga Bapak Direktur Menris ya, Manajemen Risiko, dan juga Ibu Direktur Tata Kelola dari Kedeputian Bidang Sistem dan Tata Kelola. Kemudian juga yang terhormat kepada dua narasumber ya, yang pada hari ini nanti akan memaparkan tentang pedoman kelompok 3B ya, ibu hamil, ibu menyusui dan juga anak balita. Kemudian juga ada para partisipan undangan kita yang utama adalah para kepala SPPG dan juga ahli gizi ya di seluruh Indonesia di 38 provinsi, dan juga perwakilan ya BKKBN yang dari kantor pusat maupun seluruh perwakilan di tingkat provinsi ya di seluruh wilayah Indonesia. Jadi pada hari ini kita akan melakukan sosialisasi pedoman distribusi. Minta tolong slide-nya, Raisya. Pedoman distribusi makanan dan edukasi gizi untuk pada program MBG ya, bagi ibu hamil, ibu menyusui dan anak balita non PAUD ya. Jadi pedoman ini sudah kita finalisasi gitu ya, dan ada SK dari Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Pak Tigor Pangaribuan yang menandatangani SK tersebut ya. Jadi nanti setelah selesai sosialisasi ini nanti akan kita bagikan ya kepada semua partisipan pedoman ini. Kemudian untuk mendapatkan gambaran sekilas tentang daftar isi ya, yang slide kedua. Tentang daftar isi daripada pedoman ini meliputi pendahuluan, kemudian pelaksanaan distribusi makanan dan edukasi gizi ya. Di situ ada yang pertama adalah kelompok penerima manfaatnya, itu ada definisinya nanti ya. Kemudian yang kedua adalah mekanisme penentuan jumlah penerima manfaat ya, bagaimana mekanismenya nanti juga akan dikupas, diulas juga ya oleh presenter kita. Kemudian AKG dan jenis paket MBG, lalu pemorsian, ada mekanisme sosialisasi dan edukasi gizi seperti apa, dan juga sistem dan mekanisme distribusinya, insentif kader pendamping, kegiatan makan bersama di Posyandu, serta protokol keamanan dan kualitas pangan ya, itu di bab 2 yang akan diulas seperti itu. Kemudian di bab 3-nya ada pemantauan dan evaluasi, dan bab 4-nya penutup. Kemudian di lampirannya ada berbagai macam format ya, tentang pendataan, tanda terima, pemantauan status gizi, dan juga evaluasi. Demikian Bapak Ibu sekalian ya, dan rekan-rekan semua kepala SPPG dan ahli gizi, untuk mendapatkan gambaran tentang pedoman ini, saya akan mempersilahkan untuk narasumber kita yang pertama, yaitu Prof. Dr. Insinyur Ike Tanziha MS. Beliau adalah pakar gizi BGN ya. Kami persilahkan Prof. Ike untuk memaparkan presentasinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Niken. Yang saya hormati di sini ada Pak Tigor, Pak Deputi, juga ada Bapak Ibu Direktur, dan juga ini ada Bu Niken yang selalu setia hadir nih di pendistribusian
pedoman 3B ya. Dan juga di sini ada teman saya Bu Dani ya. Dan juga kepada tamu yang ada di ruangan ini, terima kasih juga atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ini ya, apa namanya tuh? Oh, ini bagikan. Sebentar. Dioperate sendiri. Ya, sendiri aja. Agak keras suaranya. Oh, agak keras ya suaranya ya. Ya kok bukan ya? Bukan yang ini ya. Yang itu ya harusnya yang apa namanya? Ini. Ya betul. Baik ya, adik-adik sekalian, SPPG dan kepala SPPG, ahli gizi sekalian yang ada di tempat masing-masing ya. Kita hari ini akan membahas terkait dengan pedoman teknis distribusi makanan dan edukasi gizi pada program MBG bagi 3B ya, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non PAUD. Saya inikan dulu, diperbesar dulu ya. Baik. Nah, adik-adik sekalian, kita seperti kita ketahui ya bahwa di sini pendistribusian untuk 3B ini agak berbeda ya dengan pendistribusian untuk peserta didik. Kalau peserta didik kan makanannya itu langsung ke sekolah. Nah, sedangkan kalau untuk 3B itu nanti ada mekanisme tersendiri. Kemudian frekuensi pendistribusiannya juga agak berbeda ya. Kemudian jenis paketnya disesuaikan dengan kondisi fisiologis dari penerima kita dan juga di sini ada keterlibatan kader pendamping. Nah, Iya, bentar. Ini belum tampak di sini ya? belum tampak di situ. Iya. Sudah ya? Di kita kenapa belum ya? Itu belum juga. Itu juga belum tuh. Bisa. Iya. Mm-mm. Sudah kan? Sudah tampak ya? Di sana kenapa enggak? Coba diperbaiki dulu. Gimana? Dihentikan dulu berbaginya? Stop sharing. Stop dulu ya. Nanti ulang lagi. Mm-mm. Present. Ini kan? Ya. Mm-mm. Coba yang itu naik slide. Hmm. Nah, baru. Ya, sudah ya. Oh, kenapa tadi? Ulang lagi. Ulang lagi ya. Nah, kenapa? Apa dari situ aja? Apa minta tolong Minta tolong dari, ya, gimana? Boleh dari saya. Boleh. Kalau gitu saya stop share ya. Ya. Sudah ya? Oke, dimulai ya. Baik. Mohon maaf ya, barusan ada kendala teknis ya, karena di beberapa laptop di sini ternyata tidak terdeteksi adanya pergerakan daripada PowerPoint itu sendiri ya, sehingga kita ada perpindahan untuk yang memberikan atau yang menayangkan daripada bahan ini. Baik, kita lanjut ya. Yang keduanya adalah yang tujuan ya. Nah, pedoman ini sudah dibuat oleh Sistakol tadi kan ya. Kenapa pedoman ini dibuat? Karena ada perbedaan daripada mekanisme pengiriman, perbedaan daripada frekuensi distribusinya ya, ada perbedaan jenis paket MBG dan juga adanya keterlibatan kader pendamping. Sedangkan pada anak didik atau peserta didik tidak ada keterlibatan kader pendamping. Nah, adapun tujuan daripada pengembangan modul distribusi 3B ini adalah yang pertama untuk menyediakan referensi yang sistematis ya. Ya, lanjut, Pak. Ya, ini tujuannya adalah menyediakan referensi yang sistematis dan terstandarisasi bagi SPPG sehingga semua SPPG akan melaksanakan pendistribuan 3B ini sama disesuaikan dengan pedoman yang sudah dibuat.
terstandarisasi dalam perencanaan ya, perencanaan menunya, perencanaan paket MBG, kemudian pengadaan bahan pangan serta distribusi makanan bergizi bagi kelompok penerima manfaat. Penerima manfaat dalam hal ini adalah 3B tadi ya, ibu hamil, ibu menyusui dan balita non PAUD. Tujuan yang kedua adalah mengarahkan strategi penyajian dan distribusi makanan yang sesuai dengan kebutuhan gizi kelompok penerima manfaat ya. Jadi adik-adik sekalian tahu ya bahwa balita, ibu hamil, ibu menyusui itu mempunyai kondisi fisiologis yang berbeda dengan kita ya, dari anak SD, SMP, SMA maupun anak orang dewasa ya. Nah ini berbeda karena mereka pertama satu, ibu hamil itu dalam kondisi fisiologi sedang mengandung, ibu menyusui dalam kondisi mengeluarkan ASI ya, memproduksi ASI untuk anak balita, dan tentu saja anak balita ini juga kondisi percepatan pertumbuhan pertama yang sangat tinggi. Nah itu yang harus kita perhatikan ya, dan harus kita pertimbangkan di dalam menyediakan makanan yang tepat bagi ketiga kelompok tersebut. Nah yang ketiga ini adalah untuk memastikan bahwa distribusi makanan bergizi berjalan secara efisien, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Nah, kenapa harus efisien makanan bergizi distribusinya? Tadi adalah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan pada saat terjadinya pematangan yang lebih dalam masa-masa distribusi, sehingga makanan sampai ke sasaran itu tidak segar. Kemudian yang keempat adalah menetapkan standar mutu makanan yang diberikan agar tetap memenuhi kebutuhan gizi harian kelompok penerima. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Yang kelimanya adalah menetapkan mekanisme koordinasi dan pelaporan yang sistematis bagi seluruh pihak yang terlibat. Tentu saja ya, adik-adik sekalian, setelah kita merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, melakukan perbaikan, jangan lupa kita juga melakukan upaya pelaporan. Ya, pelaporan ini juga adalah nanti untuk sebagai bahan tindak lanjut atau evaluasi pada masa-masa yang akan datang. Lanjut. Nah, adik-adik sekalian, kita lihat ya kelompok penerima manfaat. Kita ulang kembali, 3B di sini adalah ibu hamil, baik kehamilan dari trimester 1, 2 maupun 3. Kemudian ibu menyusui dengan bayi usia 0-6 bulan. Nah ini yang harus kita perhatikan adalah usia bayinya 0-6 bulan. Jadi ibu menyusui di atas 6 bulan itu tidak diberi MBG ya. Yang diberi MBG adalah anaknya, yaitu usia di atas 6 bulan sampai usia balita ya, yang non PAUD. Nah kemudian yang terakhir adalah anak balita non PAUD ya. Jadi kalau balita itu masuk di PAUD itu sudah teridentifikasi diberi makanan MBG di PAUD. Nah ini adalah balita-balita yang kebetulan mungkin usianya belum masuk ke PAUD, atau memang balita tersebut tidak masuk ke PAUD ya. Jadi semua ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita non PAUD ini didapat datanya harus tercatat dalam posyandu di wilayah masing-masing. Itu ya. Jadi adik-adik sekalian nanti untuk mendapatkan data-data ini bisa berkolaborasi nanti ya dengan posyandu atau dengan dapur dahsyat atau dengan puskesmas tempat. Jadi data-data ini harus betul-betul terrecord ya di daftar posyandu setempat. Ya, lanjut. Nah, mekanisme dan penentuan jumlah penerima manfaat adalah ya semua ibu hamil yang ada di sekitar SPPG ya, semua ibu menyusui yang ada di sekitar SPPG, dan juga semua balita yang ada di SPPG, dan tentu saja tadi yang tercatat ya, yang terrecord di posyandu setempat. Dan ini bisa berkoordinasi nanti ya dengan BKKBN, data BKKBN ya. BKKBN juga sudah ada by name by address ya, atau juga berkolaborasi dengan posyandu, dengan puskesmas. Dan tentu saja setelah mendapatkan data tersebut, nah adik-adik itu harus melakukan validasi atau verifikasi bersama kader pendamping, yaitu dengan mendatangi para penerima manfaat tersebut, apakah penerima manfaat tersebut masih ada sampai sekarang ya, atau misalnya kadang-kadang penerima tersebut juga sudah pindah rumah atau kondisinya adalah tidak sedang di daerah tersebut.
Jadi ini harus divalidasi. Dan jangan lupa ini harus dilakukan pemutakhiran data secara berkala, minimal setiap 3 bulan ya, minimal ya. Kalau bisa itu setiap bulan harus dilihat ya, karena bagaimanapun juga nanti ada anak balita yang usianya misalnya 58 bulan begitu menerima ya. Nah, dia hanya bisa menerima sebulan lagi untuk 59 bulan atau ke 6 tahun begitu ya. Atau ibu hamil itu yang kebetulan saat itu menerima usia kehamilannya itu adalah sudah 8 bulan. Jadi sebulan lagi sudah melahirkan dan dia jatuhnya kemudian selanjutnya menjadi ibu menyusui. Atau ibu menyusui yang saat pendataan itu usia anaknya itu adalah usia 5 bulan, sehingga dia hanya mendapatkan 1 bulan lagi. Nah, oleh karena itu adik-adik sekalian, ini harus terus-terusan dipantau ya. Kalau bisa setiap bulan dipantau mana yang keluar dari penerima manfaat ini, atau bahkan ada tambahan-tambahan baru dari ibu hamil, ibu menyusui, ataupun balita. Ya, lanjut. Nah, ini adalah standar gizinya ya. Ini adalah BGN tidak membuat standar gizi. Standar gizi ini kita adalah menggunakan standar gizi dari Kemenkes ya. Tapi BGN ini membuat standar untuk memberikan jumlah zat gizi yang diberikan kepada ibu hamil, ibu menyusui 1 kali makan, yaitu pada ibu hamil dalam diasosiasikan dengan makan siang, yaitu sekitar 30-35% dari AKG harian ya, untuk semua ibu hamil ya, trimester pertama, kedua, ketiga, juga ibu menyusui ya 30-35% dari AKG. Tetapi untuk anak balita ada 2 kemungkinan, apakah diberikannya akan sebagai makan pagi atau sarapan, atau diberikannya sebagai makan siang. Nah, kalau diberikannya sebagai makan pagi atau sarapan, maka kebutuhan zat gizinya yang diberikan adalah sekitar 20-25% dari AKG harian, sedangkan untuk makan siang seperti juga tadi ibu hamil, ibu menyusui adalah sebanyak 30-35% AKG harian. Ini standar gizi ini sama ya untuk peserta didik juga demikian. Kalau sarapan 20-25% AKG, dan kalau makan siang 30-35% AKG. Lanjut. Nah, adik-adik sekalian, kita lihat di sini adalah salah satu contoh pemorsian ya, pemorsian dengan ukuran rumah tangga atau URT. Contohnya misalnya ini makanan pokoknya itu beras ya. Kalau beras 100 gram artinya mungkin nasi sekitar 200 gram ya. 200 gram. Nah, kemudian lauk hewaninya bisa telur, bisa ayam, bisa ikan, bisa daging. Kemudian ditambah dengan lauk nabati, ditambah sayur, dan ditambah buah. Nah, adik-adik sekalian ya, upayakan sebenarnya ya kebutuhan protein sebaiknya nih bagi anak-anak balita atau anak-anak sekolah yang sedang pertumbuhan, itu sebaiknya 3/4-nya itu atau 75%-nya itu adalah dari pangan hewani, begitu ya. Sehingga sel-sel kondisi protein dari pangan hewani itu kan lebih memudahkan ya untuk dicerna ya, dan hampir sesuai dengan sel-sel yang ada di dalam tubuh manusia begitu kan ya. Nah, jadi sebaiknya begitu ya, proteinnya itu adalah 70% dari hewani begitu. Nah, kemudian juga yang harus kita perhatikan adalah sayur. Nah, adik-adik sekalian ya, waktu saya keliling SPPG, ini sayur itu rata-rata hanya sekitar 25-40 gram ukurannya. Itu sangat sangat kecil sekali ya, jauh dengan apa yang harus distandarkan adalah 100 gram. Nah, oleh karena itu mohon nanti ya, jangan lupa pada saat pemorsian itu harus ada food model di meja ya. Jumlah sayur 100 gram itu seperti apa, sehingga yang porsi itu kan bukan ahli gizi. Yang porsi itu adalah penjamah makanan. Nah, penjamah makanan itu tahu bahwa 100 gram itu adalah sebesar yang sudah dibuat. Jadi, buat food model untuk satu food tray atau satu ompreng, itu ya sayurannya 100 gram. Gitu ya. Kemudiannya lauk nabatinya kalau misalnya tempe 50 gram seperti apa, hewaninya telurnya seperti apa, makanan pokoknya seperti apa, food model, sehingga pada pemorsi atau penjamah makanan itu bisa melihat apakah porsian yang dibuat oleh penjamah makanan sudah sesuai dengan yang seharusnya. Itu ya, karena saya lihat dari beberapa SPPG sayurnya itu sedikit sekali. Demikian juga buah. Nah, adik-adik sekalian,
kondisi food tray itu jangan menjadi batasan untuk besar buah ya, besar buah. Nah, jadi kalau saya lihat itu buah-buahnya itu kecil-kecil. Kadang-kadang hanya 60 gram atau 70 gram ya. Contohnya misalnya jeruk. Nah, setelah ditanya kenapa hanya 60-70 gram, nah mereka beralasan adalah karena buah tersebut tidak akan bisa masuk ke food tray kalau besar. Nah, ini tidak ada aturan di BGN bahwa buah itu harus masuk ke food tray. Lagi-lagi kalau buah itu masuk ke food tray, ya misalnya tanpa ada perlakuan khusus, misalnya dengan dicuci dengan sabun, maka itu buah mengandung bakteri misalnya ya, dan itu bisa menjadi kontaminan masuk ke makanan-makanan yang akan dimakan oleh siswa. Oleh karena itu, buah di sini adalah minimal 100 gram ya. Karena apa? Kebutuhan kita terhadap sayuran dan buah itu adalah sebesar kurang lebih 400 gram ya, yaitu sayurannya 250 gram dalam satu hari dan buahnya itu 150 gram dalam satu hari. Nah, oleh karena itu sebaiknya buah yang disajikan nanti pada saat pemorsian adalah 100 gram. Nah, ini pun juga demikian ya, harus betul-betul ditakar agar apa yang disampaikan kepada anak-anak itu sesuai dengan yang seharusnya. Sehingga makanan bergizi ini bisa berdampak positif terhadap tumbuh kembang anak. Ya, lanjut. Nah, kemudian tadi ya, selain kita melakukan pemberian makanan bergizi ya, juga kita melakukan sosialisasi dan edukasi. Ini bisa ada pendekatan individual dan juga bisa pendekatan kelompok. Pendekatan individual adalah mungkin pada saat kader melakukan monitoring harian ya, itu sambil mengedukasi ya secara personal. Dan pada saat pendekatan kelompok adalah ketika dilakukan makan bersama di posyandu. Itu ya. Dan ini juga harus betul-betul dijadwalkan ya, dianggedakan di posyandu-posyandu sekitar. Ya, lanjut. Nah, ini adalah materi untuk sosialisasi dan edukasi gizi yang diharapkan para kader ini juga menguasai ini ya. Jadi misalnya kalau kepada ibu hamil diedukasikan ya oleh kader maupun oleh orang-orang independen lainnya seperti dari perguruan tinggi misalnya ya, mensosialisasikan tentang pentingnya memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil, ragam makanan gizi seimbang, kemudian pentingnya konsumsi tablet tambah darah. Nah ini ya, tablet tambah darah ini kan kepatuhannya rendah ya. Nah oleh karena itu, tolong didorong ya oleh adik-adik sekalian agar ibu hamil ini mengkonsumsi tablet tambah darah dengan benar ya, agar kondisi kehamilannya juga optimal dan melahirkannya juga aman, nyaman bagi ibu hamil tersebut. Kemudian juga dampak gizi kurang dan gizi lebih baik bagi kehamilannya maupun bagi bayi yang akan dilahirkan. Kemudian sumber makanan tinggi zat besi ya, dan juga jadi disosialisasikan. Kemudian gizi makro, mikro selama kehamilan ya, seperti kebutuhan asam folat, kebutuhan kalsium ya, kebutuhan vitamin B dan kebutuhan zat-zat mikro lainnya. Kemudian ibu hamil sebaiknya membaca label pangan ya, diajarkan membaca label pangan. Kenapa demikian? Karena membaca label pangan adalah kesadaran pertama untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat dan aman. Kemudian penyimpanan dan pengolahan makanan yang aman ya. Dan persiapan inisiasi menyusui dini atau EMD dan ASI eksklusif ya, sehingga diharapkan ibu hamil itu sudah siap ya. Begitu melahirkan dia sudah siap IMD dan juga siap untuk melaksanakan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama anak yang dilahirkannya. Kemudian untuk ibu menyusui sebaiknya juga diinikan kebutuhan energi gizi selama menyusui ya. Jadi ibu menyusui itu kebutuhannya lebih tinggi daripada ibu hamil. Nah itu ya, kenapa demikian? Karena ibu menyusui ini harus menghasilkan ASI yang sebagai makanan utama ya bagi anak, terutama anak di bawah bayi ya, di bawah 6 bulan ya. Kemudian ibu hamil ini juga harus mengetahui komposisi gizi seimbang dan mendukung produksi ASI, karena kualitas ASI ini sangat didukung ya, sangat dipengaruhi oleh komposisi gizi yang dikonsumsi oleh ibu hamil itu sendiri. Kemudian juga ditingkatkan kesadarannya tentang pentingnya ASI eksklusif dan keberlanjutannya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ini juga mendorong bagi ibu hamil ya untuk memberikan ASI, karena ASI ini adalah makanan yang paling sempurna yang
Allah ciptakan ya, dan tapi hanya untuk bayi begitu kan ya. Nah, kemudian juga dengan ASI ini ada dekapan, ada bonding ya antara ibu dengan anak. Nah, oleh karena itu dengan adanya ASI eksklusif, maka bonding ibu anak itu akan terbangun dengan lebih baik. Nah, kemudian juga disosialisasikan tentang pemberian makanan pendamping ASI yang tepat ya nanti setelah bayinya berumur 6 bulan. Kemudian PHBS tentu saja ya. Dan tips menjaga kebugaran dan hidrasi selama menyusui. Jadi ibu hamil maupun ibu menyusui itu sebaiknya tidak kekurangan ASI karena hasil penelitian tidak kekurangan air ya. Karena hasil penelitian menunjukkan bahwa ibu hamil yang kekurangan air, yang terdehidrasi itu melahirkan anak lebih kecil dibandingkan ibu-ibu yang kebutuhan airnya tercukupi. Nah, kemudian ini edukasi untuk anak balita, bukan anak balitanya ya, tetapi ini adalah untuk ibu dengan anak balita, yaitu kebutuhan gizi seimbang untuk tumbuh kembang optimal, pemantauan pertumbuhan ya, berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, dan ini mendorong semua ibu balita untuk memantau ini di posyandu. Kemudian bagaimana pencegahan stunting, wasting, dan gizi kurang ya. Kemudian pemenuhan protein hewan yang cukup. Nah, ini tadi ya, kenapa untuk anak-anak gitu kan ya. Ibu hamil, ibu menyusui itu sebaiknya 3/4 atau 75% itu proteinnya itu adalah protein hewani. Kemudian variasi menu MPASI dan makanan keluarga berbasis lokal ya. Jadi adik-adik sekalian sebaiknya MPASI itu berbasis bahan pangan lokal ya. Ini untuk menguatkan sistem pangan lokal dan juga kecintaan kita terhadap makanan-makanan tradisional Indonesia. Kemudian penyimpanan dan pengolahan makanan yang higienis dan aman. Ya, lanjut. Nah, ini adalah distribusi. Jadi ada tiga mekanisme distribusi. Yang pertama ini adalah skema distribusi di wilayah 3T ya. Di wilayah 3T. Jadi tetap ada satu SPPG ya, SPPG yang memasak. Kemudian SPPG ini bisa, kalau misalnya tempatnya SPPG ini dekat dengan rumah-rumah penerima manfaat, seperti di Jakarta itu karena sangat padat begitu ya. Nah, SPPG atau penerima manfaat itu ternyata juga ada di sekitar SPPG. Bisa mengambil langsung ke SPPG atau bisa melalui kader yang mengambil ke SPPG dan kader yang mendistribusikan kepada ibu hamil, ibu menyusui atau balita. Atau bisa juga SPPG mendistribusikannya ke posyandu setempat. Itu bisa seperti itu. Tetapi jangan lupa dalam sebulan sekali itu kita melaksanakan makan bersama ya di posyandu sambil diedukasi secara kelompok. Kemudian lanjut ya. Ini sekarang di skema distribusi di wilayah terjangkau, tuh ya. Jadi kita SPPG di sini harus bernegosiasi atau misalnya berkompromi ya, berkolaborasi dengan kader. Nah, sebaiknya makanan itu didistribusikan di titik mana, gitu ya, di titik mana. Nah, kemudian kader itu bisa mengambil makanan dari posyandu dan mendistribusikan. Atau tadi kalau ibu hamil, ibu menyusui anak balita itu rumahnya dekat dengan posyandu, maka mereka bisa mengambil langsung sendiri ke posyandu. Tapi jangan lupa tetap tadi ya bahwa setiap 1 bulan sekali diadakan makan bersama ya, di situ sebagai wilayah ya, sebagai sebagai media untuk bertanya, media untuk saling memberikan informasi antara ibu hamil satu dengan ibu hamil yang lain atau penerima manfaat satu dengan yang lainnya, dan juga itu menjadi media ya, ruang media untuk dilakukan edukasi bersama. Nah, edukasinya ini bisa dilakukan oleh kader, bisa juga nanti SPPG bekerja sama dengan perguruan tinggi setempat untuk melakukan edukasi. Ya, lanjut. Nah, ini juga demikian ya, skema distribusi di wilayah mudah terjangkau. Nah, ini demikian juga SPPG itu memasak, kemudian menentukan titik distribusi. Yang penting itu adalah ada koordinasi antara SPPG dengan kader, di mana itu akan didistribusikannya ya. Mungkin nanti ini akan lebih didalami atau diterangkan lebih dalam oleh Bu Dani ya dari BKKBN. Baik, lanjut ya. Nah, adik-adik sekalian, ini adalah contoh makanan. Adik-adik sekalian, ini ya,
Jadi makanan ini akan diberikan selama 6 hari. 6 hari ya. 6 hari dari Senin sampai dengan Sabtu ya, baik untuk ibu hamil, ibu menyusui maupun anak balita. Nah, pendistribusiannya adalah pada hari Senin diberikan makanan siap santap sambil memberikan paket yang akan dikonsumsi oleh penerima manfaat itu untuk Selasa dan Rabu. Nah, kemudian hari Kamis itu diberikan kembali makanan siap santap sambil memberikan paket yang akan dikonsumsi oleh ibu hamil, ibu menyusui anak balita di hari Jumat dan Sabtu. Nah, adapun paket di luar makanan siap santap seperti tergambar ya di tabel ini, contohnya untuk Selasa, yaitu paket termasuk minuman susu khusus untuk ibu hamil. Jadi paketnya adalah minuman khusus untuk ibu hamil ya, di luar makanan siap santap. Demikian juga untuk ibu menyusui. Di luar makanan siap santap diberikan paket minuman khusus untuk ibu menyusui. Nah, sedangkan untuk anak di bawah antara 6 sampai 12 itu berbeda dengan anak di atas 12 bulan sampai 59. Di mana pada anak 6-12 itu hanya diberikan MPASI, gitu ya. Nah, hanya diberikan MPASI. Nah, diusahakan tidak diberikan formula, ya, makanan formula. Kenapa demikian? Karena khawatir kalau diberikan formula itu akan menurunkan keinginan ibu-ibu terhadap ASI. Dan yang kedua, kadang-kadang bayi yang sudah diberi susu formula, formula lanjutan, itu kadang-kadang tidak suka ASI. Kenapa demikian? Karena kalau dia menyedot dari empeng itu lebih mudah keluar ASI-nya, susunya dibandingkan dia menyedot dari ASI. Nah, ini tidak menginsentif ibu-ibu, tidak membuat ASI itu menjadi lebih banyak keluar. Itu ya. Nah, oleh karena itu tidak diperkenankan untuk memberikan susu formula untuk 6 bulan sampai 12 bulan ya, kecuali dalam kondisi tertentu seperti ibunya itu memang tidak bisa mengeluarkan ASI. Ada yang seperti itu. Jadi ada ibu menyusui dari mulai melahirkan itu ASInya sedikit. Mungkin hanya 3 bulan udah langsung berhenti. Ada yang seperti itu. Nah, itu perkecualian. Tapi bagi ibu yang mengeluarkan ASI dan ASInya banyak, itu tidak diperkenankan untuk memberikan susu formula ya. Karena hal ini akan menjadikan anak itu tergantung pada susu formula dan dia tidak mau mengisap puting ibunya dengan lebih keras. Sehingga itu tidak mendorong ASI terproduksi dengan baik. Itu ya. Nah, sedangkan untuk umur yang 12-59 itu masih bisa diberikan susu ya. Andai kata, karena dalam hal ini ASI juga sudah berkurang kualitasnya, kemudian juga anak itu harus juga sudah diberi MPASI begitu ya. Dan takutnya MPASI-nya kebetulan tidak sesuai, nah makanya ini jadi paket MBG MPASI ditambah dengan susu ya, formula bagi anak-anak. Baik, lanjut. Nah, ini adalah peran para pemangku kepentingan ya. Jadi adik-adik sekalian juga sebaiknya mengetahui apa peran atau mandat ya dari berbagai lintas sektor. Karena adik-adik ketahui bahwa keberhasilan daripada makanan bergizi gratis ini tidak bisa hanya dilakukan oleh Badan Gizi Nasional. Jadi kita harus berpangku tangan secara erat antar berbagai KL ya, Kementerian Lingkungan, juga dinas, juga dengan lembaga masyarakat untuk masing-masing memerankan perannya sesuai dengan mandatnya atau topoksinya dalam rangka mendukung pencapaian dampak dari MBG ini secara optimal. Nah, di sini kita lihat di sini bagaimana Badan Gizi Nasional perannya adalah menyusun kebijakan, menetapkan standar menu, mengkoordinasikan kerja lintas sektoral, dan menyediakan pelatihan, supervisi, dan sebagainya. Kemudian kelembagaan, kementerian atau lembaga terkait lainnya adalah mendukung penyusunan kebijakan anggaran lintas sektor, memberikan dukungan data, nah ini tadi ya, dukungan data, kemudahan sarana prasarana, kemudian dukungan kelembagaan dalam pasokan pangan, dan sebagainya ya. Kemudian juga, nah di sini ada Kemenduk Bangga BKKBN. Nah ini juga memegang peranan penting dalam penyelenggaraan program MBG, terutama melalui penyediaan data sasaran ya. Nanti data sasaran dari penerima manfaat 3B, tadi ibu menyusui, ibu hamil, dan anak balita non PAUD.
Nah, kemudian ini juga ada mitra BGN. Mitra BGN juga itu sebagai mitra SPPG juga berperan dalam pengawasan ya. Jadi pengawasan itu bukan hanya oleh BGN, bukan hanya oleh kementerian, tapi mitra juga ikut dalam monitoring ya. Monitoring pengawasan terhadap jalannya jalannya operasional SPPG dan juga jalannya distribusi. Kemudian, nah SPPG ini juga mempunyai ya peran dalam menyusun rencana distribusi, melakukan verifikasi, validasi data ya bersama-sama tadi dengan BKKBN, dengan Puskesmas, dengan kader, dan juga menyusun laporan pelaksanaan dan bertanggung jawab terhadap keamanan pangan. Dan tentu saja dengan adanya MONEP ini juga akan dengan adanya MONEP ini memberikan feedback ya bagi SPPG untuk perbaikan yang berkelanjutan. Baik, lanjut. Nah, kemudian ini peran daripada OPD ya mengintegrasikan program MBG ke dalam perencanaan pembangunan daerah ya. Jadi MBG atau indikator-indikator keberhasilan MBG itu juga harus menjadi indikator-indikator dalam RPJMD yang akan diterjemahkan ke dalam renstra dari masing-masing dinas. Kemudian Puskesmas ini memberikan pembinaan teknis ya kepada kader. Nah, itu tadi. Jadi SPPG harus bekerja sama dengan Puskesmas dan mengharapkan Puskesmas ini memberikan pembinaan teknis kepada kader agar kader ini bisa mendampingi atau memberikan edukasi baik tadi secara personal ya atau individual atau secara kelompok. Kemudian Puskesmas ini juga bersama-sama SPPG dan juga bersama kader melakukan verifikasi status gizi dan kesehatan penerima manfaat, dan juga Puskesmas juga diharapkan memberikan intervensi ya. Nah, kemudian ini peran Posyandu adalah menjadi titik distribusi tadi ya untuk pelaksanaan kegiatan dan juga titik distribusi untuk distribusi makanan MBG. Nah, tentu saja di Posyandu ini juga dilakukan sebulan sekali untuk melaksanakan monitoring dampak MBG ya terhadap perbaikan status gizi baik ibu hamil, ibu menyusui maupun anak balita. Kemudian tip kader pendamping, nah ini tentu saja ya berperan tadi dalam ikut serta dalam mendistribusikan, dalam edukasi, dalam motivasi ya bagi 3B tadi agar betul-betul tingkat kepatuhan mereka terhadap konsumsi makanan MBG itu dilaksanakan dengan baik. Ya, lanjut. Nah, adik-adik sekalian, nah tentu saja ini kita ada keterlibatan daripada kader pendamping. Nah, setelah dihitung oleh kami ya dari Sistakol, maka dana operasional untuk kader itu adalah 1.000 per penerima manfaat, begitu ya, 1.000 per penerima manfaat. Oke. Kemudian, nah ini kegiatan makan bersama tentu saja mengikuti jadwal Posyandu ya. Bisa mengikuti jadwal Posyandu atau bisa juga mengikuti kegiatan-kegiatan yang khusus di luar kegiatan Posyandu. Mana saja yang membuat ibu-ibu atau penerima manfaat, kader, Puskesmas, SPPG itu nyaman dilakukan, tetapi yang jelas adalah kegiatan makan bersama ini wajib dilakukan 1 kali dalam 1 bulan. Ya, lanjut. Nah ini keamanan dan kualitas pangan, adik-adik sekalian. Kita semua bertanggung jawab ya. Kita semua bertanggung jawab terhadap keamanan dan kualitas pangan. Ya, terutama SPPG karena SPPG itu adalah orang yang paling menentukan terhadap keamanan dan kualitas pangan. Oleh karena itu, adik-adik sekalian harus dijaga ya setiap tahapan daripada pengelolaan MBG ya, dimulai pengadaan. Nah tentu saja adik-adik sekalian harus saklek ya kepada vendor ya, kepada vendor itu. Jadi kalau misalnya 1 kali ada yang kualitasnya tidak bagus, cepat dikembalikan. Karena kalau tidak, besok lusa akan berpikiran bahwa ternyata yang kemarin kualitasnya jelek juga diterima. Nah, oleh gitu ya. Jadi harus tegas. Jadi kualitas yang diterima oleh adik-adik sekalian di SPPG itu kualitasnya harus bagus ya. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan harus disesuaikan dengan jenis bahan pangan. Ya, jadi bahan-bahan kering, bahan pangan basah, bahan pangan kemudian makanan matang ya, makanan berair dan sebagainya. Itu betul-betul harus disesuaikan dengan kondisi makanan tersebut.
Pada saat persiapan bahan makanan, tadi ya disebutkan juga bahwa makanan-makanan tersebut harus betul-betul dicuci bersih ya sebelum diolah ya. Sebagai contoh misalnya begini, kemarin saya ke SPPG. Nah ternyata si telur-telur itu tidak dicuci. Nah di antara telur-telur itu ternyata ada tai apa? Ayam. Tai ayam nempel di telur. Nah karena tidak dicuci, begitu dibuka itu masuk tuh ke adonan. Nah, itu berbahaya. Jadi sebaiknya kalian betul-betul meminta kepada apa namanya tuh vendor, meminta telur yang betul-betul tidak ada tai ayamnya, atau kalian itu sebelumnya dicuci dulu baru masuk ke ruang pengolahan, itu ya. Kemudian, nah ini dalam soal pengolahan, jangan lupa pengolahan juga harus betul-betul ya diolah di atas 65 derajat Celcius. Kenapa demikian? Karena bakteri itu juga akan mati ya di atas 65 derajat Celcius. Jadi kalau diolahnya di bawah 65 derajat Celcius, nah itu bakteri itu tidak mati. Dan ini adalah pencetus terjadinya apa namanya tuh basi dalam jangka waktu yang sangat pendek. Nah, kemudian ini di pemorsian. Tadi sudah dibilang ya, kalau pemorsian itu sebaiknya satu porsi itu ditimbang ya. Nah, kemudian ditimbang untuk setiap bahan makanan yang masuk di dalam ompreng. Setelah itu ompreng itu menjadi food model ya, menjadi food model bagi apa namanya tuh penjamah makanan yang melakukan pembersihan. Nah, jangan lupa dalam pengiriman juga demikian ya, pengiriman. Nah, ini tadi jangan lebih dari 30 menit ya untuk tadi menjaga kesegaran makanan itu sampai ke sasaran. Baik, lanjut. Nah, kemudian penanganan kontaminan. Tadi kan betul ya, tadi disebutkan identifikasi kontaminasi. Nah, itu identifikasi kontaminasi adalah tadi kalau di telur itu pasti ada tai ayam ya. Nah, itu identifikasi. Atau misalnya ada rumput apa gitu ya yang di apa namanya itu di telur itu kadang-kadang suka nempel ya, gabah itu kan suka nempel. Nah, itu berbahaya. Kemudian melakukan tindakan pertama dengan menghentikan pengolahan dan atau distribusi. Apabila terjadi sesuatu yang mencurigakan, misalnya ada perubahan warna, perubahan rasa atau perubahan aroma, itu sebaiknya pengolahan langsung dihentikan atau distribusi pun langsung dihentikan. Gitu ya. Begitu di porsi kok sudah ada perubahan bau, perubahan warna, itu langsung dihentikan. Nah, kemudian jangan lupa ya melakukan pelaporan dan kemudian jangan lupa sampel-sampel dari makanan-makanan yang dianggap mencurigakan. Kemudian penanganan kejadian luar biasa. Nah, ini adalah pelarangan konsumsi makanan yang diduga merupakan sumber keracunan. Penanganan kejadian itu ya, penarikan dan penghentian peredaran makanan, menyimpan sebagai makanan sebagai sampel, tuh ya, jangan lupa. Dan jangan lupa kalau nyimpen sampel makanan itu kadang-kadang kalian tuh suka sedikit-sedikit diplastik-plastikin. Sebaiknya sampel makanan itu dalam ompreng dan omprengnya ditutup kemudian simpan sehingga ketahuan jumlahnya omprengnya sebesar itu, dan kemudian makanannya juga bisa kelihatan ya apakah makanannya itu betul-betul higienis atau tidak. Kemudian memusnahkan makanan yang menjadi sumber keracunan. Nanti ada, tapi kalau misalnya kejadian sudah terjadi di sekolah maupun di rumah, jangan lupa apa namanya tuh, sekolah harus diingatkan, orang tua harus diingatkan untuk segera menelpon ke medis ya, apakah itu ke bidan, apakah itu ke puskesmas begitu kan ya, atau rumah sakit terdekat. Tapi kalau misalnya pada saat itu anaknya kelihatan muntah dan berak, maka segera kasih oralit ya, segera kasih oralit sambil menunggu penanganan tindak lanjut dari tenaga medis. Dan jangan lupa juga berkolaborasi dengan kader ya. Oke, lanjut. Nah, ini adalah pemantauan dan evaluasi. Nah, ini adalah indikator pemantauan ya. Jadi ini yang dipantau nanti dan untuk sebagai feedback bagi adik-adik sekalian. Jadi ada jumlah penerima manfaat ya, data penerima manfaat, prosesnya, kepatuhan ya, pendampingan edukasi. Betul nggak? Seberapa persen tingkat kepatuhan daripada
3B ini ya, balita, ibu hamil, ibu menyusui dalam mengkonsumsi. Karena tingkat kepatuhan yang rendah ini akan menyebabkan dampak dari MPG ini juga tidak terlihat. Dan bagaimana caranya dokumentasinya bisa dalam bentuk foto, bisa dalam bentuk video gitu kan ya. Bisa juga ada tulisan logbook ya bahwa makanan hari ini dimakan 100% atau dimakan hanya 90% dan sebagainya ya. Nah, tentu saja ini pun bisa dilihat dari sisa makanan yang diberikan atau food waste melalui platform sosial media. Itu ya. Jadi, keketatan kita pada kepatuhan ini akan juga meningkatkan dampak dari MPG ini secara optimal. Kemudian jangan lupa pendampingan edukasi gizi. Pendampingan edukasi gizi ini adalah ditujukan untuk penyadaran. Yang pertama itu penyadaran bahwa mereka itu juga mereka itu juga ya penyadaran tentang pentingnya makanan bergizi. Nah, setelah ada penyadaran, maka kemudian terinternalisasi di dalam perilaku. Oleh karena itu, makanan bergizi akan lebih mudah untuk diterima oleh mereka. Oke ya, lanjut. Nah, ini indikator lainnya, ini sama ya, untuk ibu hamil, untuk ibu menyusui, untuk ibu balita, untuk balita ya, itu sama ya, jumlah penerimanya, kepatuhannya, dan jangan lupa pendampingan dan edukasi. Di sini juga kita harus melihat bagaimana jumlah kadar terlibat dalam pendampingan edukasi gizi, dan adik-adik sekalian juga bisa tadi kerjasama dengan perguruan tinggi setempat, atau misalnya guru-guru yang betul-betul dia bisa mengedukasi tentang gizi. Ya, lanjut. Nah, ini adalah form ya, pendataan ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita non PAUD ya. Kemudian lanjut, ini adalah tanda terima paket MBG harian, mingguan, dan bulanan setiap kader pendamping. Jadi jangan lupa ya, nama penerima manfaatnya siapa, ada NIK-nya ya. NIK ini yang memudahkan kita untuk mengevaluasi. Kemudian karena kalau di EPPGBM ini NIK itu menentukan evaluasi, dan kita bisa melihat itu tren daripada status gizi ya, daripada ibu hamil, kemudian anak balita. Nah, mungkin juga nanti di BKKBN juga punya aplikasi ya, dengan dilihat dari NIK itu bisa melihat bagaimana tren perubahan ya, atau pertambahan berat badan, tinggi badan dari peserta ini ya, penerima manfaat. Nah, ini kemudian ada tanggalnya ya, dari Senin, Kamis. Senin, Kamis itu kenapa Senin, Kamis? Karena Senin itu tadi memberikan makanan siap santap dan juga makanan-makanan untuk Selasa dan Rabu, dan Kamis juga memberikan siap santap dan memberikan makanan untuk hari Jumat dan Sabtu ya. Kemudian diparap oleh penerima manfaat. Artinya ini untuk memastikan bahwa makanan tersebut sampai ke penerima manfaat. Gitu ya. Baik, lanjut. Nah, ini adalah data sasaran penerima manfaat ya. Ini untuk laporan ya. Laporan ada SPPG-nya pada bulan, tahun, posyandu ya. Kemudian ini kita lihat, nanti ini data dari posyandu ya. Misalnya berat badan, tinggi badan. Nah, ini kan di awal ya, hari Senin, berat badan, tinggi badan, 1 bulan. Berarti ini per bulan ya, per bulan. Berat badan, tinggi badan bulan pertama setelah mendapatkan MBG, nanti bulan berikutnya kita bisa lihat berat badannya berapa, tinggi badannya berapa, sehingga dari situ kita bisa melihat ada perubahan berat badan, tinggi badan. Diharapkan demikian ya, kalau tingkat kepatuhannya tinggi. Nah, ini adalah form survei paket menu MBG ya, nanti kalian bisa baca dan simak ya. Nanti kalau ada yang kurang mengerti, silakan. Kita ada sesi diskusi setelah ini. Oke ya, demikian apa yang disampaikan dari pedoman distribusi ini. Tentu saja akan sangat menarik kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum tercover di dalam pedoman ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu Niken. Terima kasih kepada Prof. Ika yang sudah memaparkan secara komprehensif ya tadi pedoman tentang kelompok 3B ini ya, dari mulai kenapa perlu ada pedoman tersendiri, tujuannya, definisi, sampai akhirnya tadi ke skema ya, skema distribusi, dan juga form-form ya untuk
laporan, kemudian bagaimana mengukur status gizi di posyandunya, ada formnya juga, dan juga evaluasi. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu ya, karena temanya juga masih sama, saya akan persilahkan dulu narasumber kedua ya, kepada Ibu uh, Dr. Insinyur Dwi Listiawardani ya, MSc Diplom.Com, untuk memaparkan juga dari sisi Ben ya Ibu ya, untuk memaparkan presentasinya dahulu, yang kemudian nanti akan kita buka sesi tanya jawab ya, nanti setelah narasumber yang kedua. Kami persilahkan Ibu Dani. Yang kami hormati pimpinan dari Badan Gizi Nasional, yang kami hormati juga tentunya narasumber Ibu Ike dan juga moderator Ibu Niken, Bapak Ibu sekalian, para direktur dari jajaran Kemendikbud BKKBN beserta staf. Pada kesempatan kali ini kami juga ingin menyapa para kepala perwakilan di seluruh Indonesia, alhamdulillah hadir, dan juga tentunya tim MBG di internal BKKBN sendiri, dan melalui YouTube juga bergabung para penyuluh keluarga berencana, petugas lapangan keluarga berencana, dan juga ada beberapa dari organisasi perangkat daerah Dalduk KB di seluruh Indonesia. Pada kesempatan yang sangat berharga ini, kami akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan distribusi makanan dan edukasi gizi program MBG untuk 3B, namun lebih banyak dari sisi tugas dan fungsi Kemendikbud BKKBN. Tadi beberapa sudah banyak sekali disampaikan oleh Prof. Ike, dan mungkin ada beberapa slide yang nanti akan terulang, namun mungkin kami akan memanfaatkan slide-slide tersebut untuk lebih menekankan kepada bagaimana penguatan yang harus dilakukan oleh jajaran kita Kemendikbud BKKBN. Lanjut. Tadi sudah disampaikan ya, penerima manfaat dengan batasan, terutama adalah batasan usia yang sangat jelas. Kalau ibu hamil adalah trimester 1, 2, dan 3. Kemudian untuk ibu menyusui adalah ibu yang memiliki anak usia 0 sampai 6 bulan. Nah, ini tentunya juga akan berkaitan batasan-batasan ini dengan penyediaan data by name by address yang kita miliki, karena selama ini masih batasannya adalah untuk ibu menyusui adalah diberikan kepada ibu yang memiliki anak usia 0 sampai 12 bulan. Nah, sekarang sudah ada revisinya 0 sampai 6 bulan. Oleh karena itu mungkin data basis yang kita siapkan nanti terutama dari teman-teman Pusdatin ini tentunya perlu menyesuaikan ya. Demikian juga untuk rentang usia anak balita, dalam hal ini dihitung mulai dari usia 6 sampai 15 bulan. Nah, oleh karena itu kita harus sangat berhati-hati, karena di sini berkaitan dengan salah satu tugas dari Kemendikbud BKKBN adalah menyiapkan data by name by address-nya, meskipun juga tadi sudah disampaikan oleh Prof. Ike bahwa data tersebut juga harus diperkaya, disempurnakan data yang bersumber dari posyandu maupun puskesmas melalui data EPPGBM. Lanjut. Nah, tadi disampaikan juga ini ada kelompok ya, jadi meskipun kita secara umum bahwa kader yang dimaksud kader pendamping itu adalah TPK yang terdiri dari bidan, kemudian ibu PKK dan kader KB, tapi di sini kita membuka peluang adanya kader yang lain, kader IMP Bangga Kencana itu sendiri, kader BKB maupun kader posyandu untuk ikut ya, di bawah tentunya dikoordinir nanti oleh para penyuluh keluarga berencana dan PLKB kita. Hanya saja mungkin yang perlu dipertimbangkan bahwa manakala kita akan memanfaatkan sistem informasi keluarga yang dimiliki oleh BKKBN sebagai tools untuk kita melakukan pendampingan dan monitoring, dan itu dikerjakan oleh TPK, maka juga harus dipikirkan bahwa sistem datanya harus tetap melalui TPK, gitu ya. Sedangkan kader-kader yang lain sifatnya adalah tentunya membantu. Lanjut.
Ini ada peran pendampingan yang disebutkan di dalam pedoman kita, terutama adalah dalam hal distribusi dengan skema nanti kita sama-sama pelajari. Kemudian pendampingan dalam hal ini penekanan pendampingan adalah bagaimana agar tadi porsi yang sudah ditetapkan itu betul-betul dikonsumsi oleh sasaran dengan baik ya. Nah, kalau seandainya ada masalah itu tidak bisa dikonsumsi, itu ada lembar evaluasinya. Ada apa? Misalnya tidak suka ataupun mungkin ada alergi atau apa, itu ada sistem pelaporannya ya. Jadi oleh karena itu pendampingan ini sangat perlu baik yang sifatnya individual melalui kunjungan rumah pada saat mendistribusikan paket-paket maupun dalam pertemuan bersama ya di Posyandu maupun di luar jadwal Posyandu. Dan kemudian tugas berikutnya adalah pemantauan. Seperti kita ketahui bahwa kita menyediakan basis by name by address untuk 3 sasaran 3B. Kemudian juga kita melakukan input updating validasi ya. Sekaligus juga harapannya adalah apa yang diperlukan, terutama adalah variabel-variabel yang diperlukan, termasuk juga status gizi dan yang lain-lain juga harapannya adalah bisa difasilitasi melalui sistem informasi keluarga. Oleh karena itu memang peran dari Pusdatin kita ini sangat diharapkan untuk itu. Kemudian edukasi gizi juga tadi disampaikan bukan hanya dilakukan oleh ahli gizi yang ada di SPPG, tapi kita juga harus melakukan edukasi kepada sasaran yang dilakukan oleh kader. Oleh karena itu harapan kami kepada BGN melalui Prof. Ike, mohon bisa disiapkan link materi-materi edukasi gizi sehingga itu bisa diakses oleh teman-teman kami yang ada di lapangan ya. Dan mereka biasanya juga melakukan pertemuan-pertemuan apakah itu pertemuan mingguan atau bulanan untuk saling memperkaya ilmu dalam hal ini. Manakala link itu sudah tersedia maka itu akan memudahkan terjadinya peningkatan kapasitas dari petugas kami termasuk juga kader-kader pendamping. Sehingga nanti pada saat mereka melakukan pendampingan, hal tersebut akan menjadi substansi dari pendampingan itu sendiri. Dan kemudian fungsi yang berikutnya adalah tentunya melakukan pencatatan dan pelaporan. Kita sangat bersyukur bahwa 2 pusdatin antara Pusdatin BGN dan Pusdatin kami ini sudah melakukan koordinasi dan mudah-mudahan bisa saling memperkaya. Lanjut. Nah, ini adalah gambaran bagaimana pengumpulan data ya dan penentuan sasaran itu harapannya bisa kita lakukan dengan sumber dari sistem informasi keluarga yang dimiliki oleh Kemenduk Bangga BKKBN yang mana secara databasis kita sudah memiliki data dasar by name by address dari Pusdatin Kemenduk Baka melalui aplikasi yang tersedia dan juga menurut wilayah penugasan dari kader pendamping. Kader pendamping ini biasanya basis wilayahnya bisa sampai ke level RT ya, RT, RW, kelurahan. Oleh karena itu, Budiken misalnya dimintakan untuk sampai kelurahan, katakanlah wilayah kerja SPPG, itu juga bisa kita lakukan. Kemudian teman-teman PKB PLKB itu juga melakukan koordinasi dengan para kader untuk melakukan proses verifikasi dan validasi ya, untuk memastikan sasaran kita ya sebelum kita. Nah, ini tentunya bagaimana kita melakukan sosialisasi. Jadi teman-teman sekalian baik di pusat maupun di provinsi terutama kita senantiasa bekerja sama dengan BGN untuk terus melakukan sosialisasi perkembangan-perkembangan yang ada termasuk kegiatan juga pada hari ini ya. Dan kami melaporkan juga. Nah, ini yang perlu mendapatkan perhatian dari teman-teman PLKB PKB adalah kesepakatan kita tentang titik distribusi ya. Terutama adalah karena kita itu adalah masih bertanya apakah ibu hamil diperbolehkan diberi susu pasteurisasi dan apakah ada contoh pedoman menu untuk 1 minggu dengan anggaran 10.000. Nah, tadi ya susu pasteurisasi gini-gini. Kenapa harus susu kemasan kemasan susu bubuk gitu ya? Karena susu pasteurisasi itu penyimpanannya tidak bisa 2 jam lebih dari 2 jam di luar. Di suhu ruangan tidak bisa. Jadi susu pasteurisasi itu harus masuk ke kulkas. Jadi dari kulkas ke kulkas itu akan merepotkan. Jadi sebaiknya tidak memberikan susu pasteurisasi yang didistribusikan. Tidak ya. Tapi susu pasteurisasi kepada anak sekolah nggak apa-apa karena
langsung diambil dari pendingin, dikasihkan anak saat itu dan diminum. Tapi kalau misal susu pasteurisasi diambil kemudian didistribusikan kepada ibu, lebih baik jangan. Karena susu itu lebih dari 2 jam itu sudah tidak bisa diminum. Ya, terima kasih. Mungkin itu mengklarifikasi beberapa pertanyaan yang lain ya. Ini yang bertanya, pagu Eh, anggarannya berapa? Pagu anggaran sama ya, artinya sama dengan yang sudah ditetapkan. Jadi untuk anak balita itu pagu anggarannya 8.000 ya. Sementara untuk ibu hamil, ibu menyusui sama dengan yang anak sekolah yang dewasa gitu ya, yang sudah kelas besar sampai SMP, SMA, SMK itu sama 10.000 gitu ya. Itu untuk di wilayah-wilayah yang normal ya. Kecuali untuk wilayah yang harus diberlakukan indeks kemahalan ya kita mengikuti itu juga. Gitu. Izin bertanya Prof terkait menu kepada anak sekolah untuk menu kering rapelan selama liburan yang disajikan kepada anak sekolah, apakah boleh juga menu yang disiapkan berupa cracker roti kering kemasan? Sebenarnya begini ya, jadi makanan-makanan kering itu sebenarnya kalau itu memang mengandung lemak trans sebenarnya ya, pasti ahli gizi tahu itu lemak trans. Nah, sebagai penyeimbangnya itu adalah harus diberikan sumber vitamin ya kayak buah, sayur begitu kan ya. Oleh karena itu kalau misalnya kita memberikan makanan-makanan kering seperti crackers dan sebagainya, nah itu sebaiknya juga kita memberikan buah dalam porsi yang lebih besar begitu ya. Atau misalnya ada kacang rebus begitu ya, atau sekali-kali susu kedelai gitu tidak apa-apa. Yang penting tidak masalah. Jadi memberikan crackers tambah telur, tambah susu ya, tambah buah itu tidak masalah selama liburan ini. Ya. Iya, terima kasih Prof. Ike. Ini masih ada juga yang bertanya kalau Senin dan Kamis kami membuat makanan segar dan untuk balita 6 PAUD sesuai dengan umur, apakah boleh? Jadi 6 sampai 9 bulan dikasih pure buah atau pure sayur, 10 sampai 12 bulan bubur saring, 12 tahun ke atas bubur atau nasi tim. Mungkin kalau ini kita belum rekomendasikan ya saat ini. Karena itu risikonya besar Gitu ya ya. kalau memberikan hal-hal yang seperti itu ya. Jadi sebaiknya untuk anak 6-12 itu adalah makanan kemasan aja yang sudah pasti ya secara industrialisasi. Ya. Iya, jadi mungkin ini juga salah satu pertimbangan dari kami ya, bahwa saat ini kan kita tuh di SPPG juga masih banyak ya terjadi KLB misalnya kayak gitu. Kita masih terus menerus untuk memperbaiki kayak gitu ya, memperbaiki hygiene, sanitasi dan sebagainya begitu ya, pelatihan terhadap para pemasak ya, penjamak makanan kayak gitu. Jadi itu juga yang menjadi pertimbangan kami kenapa pada saat ini karena kelompok 3B ini adalah kelompok yang sangat rentan gitu ya. Kita harus hati-hati, ekstra hati-hati sehingga kita memang membatasi makanan siap santapnya hanya 2 kali gitu ya, Senin dan Kamis gitu. Dan selebihnya adalah makanan kemasan agar tadi, maksudnya resiko-resiko itu kita minimalisasi dahulu begitu ya. Mungkin untuk tahun-tahun berikutnya kita udah bisa meningkatkan dengan makanan yang segar gitu ya. Harapannya sih seperti itu. Tapi pada saat pertama kali kita mendistribusikan MBG untuk kelompok 3B ini kita batasi dulu lah gitu ya. MBG siap santapnya 2 kali, selebihnya adalah makanan pakai. Pertanyaan lagi apa ya selain MPASI susu ada lagi nggak sih pertanyaan yang lain? Mohon izin Ibu, saya Dian, Kepala SPPG Martapura. Mohon izin Bu, tolong dipertimbangkan untuk dapat menambah relawan, tidak hanya dibatasi 47 relawan saja untuk menyiapkan seluruh menu yang kompleks ini. Ini juga masih salah berarti pemahamannya. Karena bersamaan menyiapkan 3B, karyawan juga menyiapkan 3.000 paket MBG lainnya untuk siswa. Iya, jadi Iya, betul, silakan. jadi kalau ini dari awal sebetulnya sudah diperhitungkan begitu ya, untuk 47 relawan ini adalah memang mempersiapkan SPPG jumlah paketnya itu 3.500 gitu ya sampai 4.000 gitu kan ya.
dan tadi jadi makanan kemasan makanan siap santapnya itu hanya 2 kali gitu, hanya Senin dan Kamis saja itu kan ya, yang dan menunya sama ya, menunya bisa sama gitu dengan makanan yang disiapkan untuk para siswa gitu ya, jadi harusnya tidak tidak apa namanya tidak membutuhkan pekerjaan yang sangat banyak gitu ya, karena kelompok 3B ini di dalam satu SPPG juga mungkin besarannya tidak terlalu banyak ya, Prof. Ike, Bu Dani ya, mungkin 300 sampai saya nggak tahu, Ya. mungkin 500 Ya. mungkin. Sebenarnya kan itu penggajian mereka itu kan ada di operasional ya, operasional yang 3.000. Nah, coba aja dihitung oleh kalian ya, dihitung apakah memungkinkan nggak, misalnya tadi ya, biasanya kan 3.500 tanpa 3B gitu kan ya. Nah, kemudian tadi ada operasional untuk kadar 1.000, kemudian berarti kan tinggal 2.000 operasional. Memungkinkan nggak untuk menambah karyawan? Nah, ini silakan aja kalian apa namanya tuh negosiasi dengan mitra begitu ya. Bagaimana memanfaatkan uang operasional tersebut untuk penambahan karyawan atau tidak. Silakan aja. Tetapi itu tadi, kalau karyawan dikurangi tidak boleh ya, karena mengurangi apa namanya tuh produksi begitu ya, ketepatan produksi. Tapi kalau ditambah itu kan sesuai dengan kemampuan pengelolaan dari uang operasional. Misalnya dengan menambah 300 ibu hamil, ternyata apa namanya tuh lebih repot begitu ya. Nah, silahkan yang 3.000 itu dibagi-bagi, 1.000-nya itu adalah untuk operasional kader, dan 2.000-nya itu silahkan aja kalian hitung-hitung apakah memungkinkan nggak untuk menambah karyawan. Itu aja ya. Iya, terima kasih. Eh, ini ada pertanyaan berikutnya tentang edukasi gizi gitu ya. Yang memberikan edukasi gizi pada saat makan bersama, apakah dari kepala SPPG, ahli gizi, atau dari kader? Dan pencatatan seperti berat badan, HB, tinggi badan, apakah dari pihak SPPG yang Ya. Iya. Berat badan, tinggi badan, berat badan, tinggi badan untuk balita itu posyandu. Kan setiap bulan mereka ke posyandu untuk diukur berat badan, tinggi badannya ya, seperti biasa ya. Ada KMS-nya sehingga kalian juga bisa lihat di situ pertambahan berat badan setelah dikasih MBK itu seperti apa. Ibu hamil juga demikian, setiap bulan itu pasti ke posyandu untuk diukur pertambahan berat badannya, tekanan darahnya, begitu kan ya. Agar kehamilannya juga lebih baik, dan ibu menyusui juga demikian ya. Jadi yang mengukur berat badan tinggi badan bukan SPPG tapi di posyandu. Nah, pencatatannya juga ada di posyandu tersebut. Jadi kalian bisa meminta catatan-catatan atau laporan dari posyandu ya, data dari posyandu terkait dengan perubahan berat badan, tinggi badan dari penerima manfaat, dan itu menjadi bahan nanti untuk kalian membuat laporan ke PGN ya. Ya, gitu ya. Iya. Iya, dan edukasi gizi yang memberikan. Ya, kalau edukasi gizi sebenarnya begini, kalau ahli gizi di SPPG itu masih mampu, masih ada waktu, itu baik ya memberikan edukasi. Tapi kalau misalnya tadi kan sudah disebutkan bahwa edukasi ini bisa dilakukan oleh kader, begitu ya. Tetapi kader itu juga ditingkatkan dulu kapasitasnya, begitu kan ya, dibekali dulu. Bisa juga dilakukan oleh puskesmas, tadi kan ya, bisa juga dilakukan oleh bidan, bisa juga dilakukan kerjasama dengan perguruan tinggi. Siapa tahu perguruan tinggi itu mau melakukan pengabdian masyarakat ya, karena kan di perguruan tinggi itu kan ada tridharma, salah satunya adalah pengabdian masyarakat. Misalnya pengabdian masyarakat untuk tadi edukasi kepada penerima manfaat. Jadi silakan saja berkolaborasi ya dengan pihak-pihak terkait tadi ya. Ya, terima kasih. Ada pertanyaan juga seputar telur nih, Prof. Ike. Apakah telur rebus yang kita berikan itu kalau diberikan hari Senin, apakah masih enak gitu ya dikonsumsi untuk Selasa dan Rabunya gitu? Ya, kalau ngasih telur jangan telur rebus ya, kalau untuk besoknya ya telur mentah. Jadi telur mentah biar direbus oleh itu apa namanya tuh ibu hamil begitu kan, atau menyusui kayak gitu betul, ya. betul. Kalau telur rebus dikasihkan hanya pada hari itu saja yang bisa dimakan.
izin bertanya, apakah ada pengaturan jam pengantaran untuk 3B ini? Nah, pengaturan jam makanannya itu kan pengantaran kan tadi kalau masuknya itu ada ke sarapan tentu saja harus dikasihkannya itu pagi begitu kan ya. Nah, tetapi kalau sebaiknya untuk ibu hamil, ibu menyusui diberikannya mungkin Ya. siang hari ya, gitu kan. Jadi masuk ke makan siang gitu kan dengan tadi 30 sampai 35% AKG ya. Dan kalaupun siang itu juga akan untuk lebih memudahkan SPPG kan untuk menyiapkan. Karena kalau pagi kan berarti harus disiapkan betul-betul dari malam ya, selesai harus malam begitu kan ya. Tapi kalau siang mungkin penyelesaiannya bisa nanti sekalian dengan anak-anak sekolah mengirim misalnya begitu kan ya. Sekalian ke sekolah, sekalian ke posyandu begitu. Ininya apa? Jadi tadi sebaiknya seperti itu ya. Iya. Baik. Yang berbeda lagi apa ya? Ini pertanyaan-pertanyaannya. Tadi masih ada juga yang mengatakan ini bahwa terkait adanya program MBG untuk 3B ini, kami sebelumnya sudah berdiskusi dengan pihak puskesmas daerah dan mereka sangat menekankan agar pemberian MBG ini dapat berbentuk makanan olahan seperti PMT yang sudah berjalan selama ini, ya, bukan makanan kemasan, karena sebagai contoh olahan menu yang baik diberikan kepada balita untuk orang tuanya. Bagaimana terkait hal ini menjadi sorotan mengingat penerimanya adalah kelompok rentan. Tadi sudah kita jelaskan Sudah ya dijawab tadi. alasannya kenapa kita masih memberikan makanan kemasan begitu ya untuk keamanan gitu ya. Kita masih terus-menerus memperbaiki sanitasi dan hygiene dari SPPG tersebut gitu ya. Mungkin tahun-tahun berikutnya kalau kita sudah merasa confident begitu ya untuk hal itu, kita akan menuju ke sana gitu ya. Tapi untuk sementara ini uji coba tolong patuhi dulu apa yang sudah kita tulis dalam pedoman ini gitu. Apa lagi ini tadi seputar protein sudah. Terkait penerima manfaat ibu hamil atau menyusui dengan kondisi kesehatan khusus seperti kehamilan dengan tekanan darah tinggi atau DM dan lain-lain, apakah juga termasuk dalam kelompok sasaran penerima manfaat? Jika iya, apakah diberikan diet khusus? Dan apakah ada pedoman khusus untuk sasaran dengan kondisi kesehatan khusus? Ya, betul. Ini kan inklusi ya sebenarnya, MBG itu inklusi, artinya semua sasaran dengan kondisi-kondisi tertentu juga harus masuk gitu kan ya. Nah, ibu hamil dengan tekanan darah tinggi artinya nanti konsumsinya bisa sama, yang berbeda itu adalah kandungan kandungan garamnya. Jadi ya makanannya harus khusus ya. Untuk ibu hamil dengan kondisi-kondisi tertentu ya makanannya juga harus disesuaikan. Tuh. Nah, itu nanti bisa kolaborasi dengan puskesmas, begitu kan ya, dengan puskesmas. Bagaimana sebaiknya nih ibu hamil yang seperti ini, begitu kan? Gitu. Iya, jadi pedoman baik. Ada juga yang bertanya apakah sudah ada juknisnya? Sudah ya. Sebenarnya sudah. Kita hanya ingin sedikit merevisi tentang insentif tadi untuk kadar yang Rp1.000 dan juga skema untuk distribusi juga ada sedikit revisi yang mana setelah itu akan kami sebarkan ya, bahwa tidak hanya PPT ini tetapi kita sudah punya pedoman juknisnya juga gitu. Pertanyaan lain tadi kalau susu, protein dan sebagainya sudah cukup ya rasanya jawabannya. Untuk menu balita 12 bulan ke atas, apakah diperbolehkan menggunakan makanan modifikasi industrial seperti snack produk Promina? Karena terkait info yang saya terima, kita menghindari makanan UPF. Penjelasan. Ya. Yang namanya makanan itu kalau sudah masuk industri itu namanya UPF ya, ultra processed food ya, sehingga itu juga lemak transnya itu ya harus dipertimbangkan begitu. Nah, tapi dalam kondisi khusus yang seperti sekarang begitu ya. Jadi sebaiknya tidak dikasih snack ya.
lebih baik langsung makanan MPASI-nya aja gitu. Jadi jangan dibiasakan anak-anak itu suka snack gitu. Jangan dibiasakan itu ya. Jadi umur setahun, di atas setahun gitu kan banyak tuh snack-snack ya. Jangan deh, jangan dikasih yang seperti itu. Kasih aja langsung makanan yang tinggi, yang padat gizi. Yang padat gizi, tinggi protein, tinggi vitamin, tinggi mineral. Itu saja ya. Karena kalau saya lihat itu kayak crackers, kayak kerupuk isinya tuh ya. Puff ya, untuk anak-anak usia di atas setahun gitu kan. Itu lebih baik jangan ya, karena kalau mereka sudah mengkonsumsi itu, mereka tidak akan mau makan lagi, gitu kan? Nah, itu yang kita harapkan, itu justru mereka mau makan sesuai dengan apa yang harus dimakan oleh mereka, gitu ya. Jadi jangan dibiasakan mereka dengan makanan-makanan. Iya. Ini ada yang bertanya, ada yang sudah memberikan apa namanya MBG untuk ibu hamil, jadi sudah berjalan cukup lama begitu, dan mereka memberikan MBG siap santap setiap hari. Apakah bisa dilanjutkan? Tanyaan. Begini, kalau misalnya itu sudah dijalankan dan kemudian tidak menambah kesulitan dan juga hasilnya bagus ya, tidak ada apa namanya tuh kejadian-kejadian, ya silakan saja begitu kan. Tetapi bagi yang lain-lain yang baru mulai-mulai itu sebaiknya mengikuti pedoman. Iya, Ya. ya, jelas ya. Jadi rasanya sih sudah ya mencakup jawaban-jawaban semuanya, betul. Ini pertanyaan dari panitia di YouTube. Oh, dari chat juga. Jadi ada pertanyaan susu UHT Bumil dan Busui 200 ml kisaran harga 8 sampai 9.000, sedangkan pagu anggaran 8.000 dan 10.000. Jadi apakah bisa diberikan susu saja tidak ditambah item lainnya? Atau dengan cara satu kotak susu bubuk diberikan untuk 2 minggu sekaligus kepada Bumil Busui untuk susunya, Prof? Betul. Jadi sebaiknya tidak memberikan susu ibu hamil UHT, itu lebih mahal jatuhnya ya. Karena kalau kita lihat itu kandungannya sama ya, kandungannya sama. Satu kali minum, contohnya ada salah satu contoh ya yang disukai kan, ada susu ibu hamil ya yang terkenal begitu kan ya. Kenapa mereka itu membuat UHT? Karena itu praktis sebenarnya, dimasukkan ke kulkas, jadi ibu hamil itu nggak usah ngecek lagi terus minum. Tapi itu harganya mahal, begitu kan ya, mahal. Nah jadi jadi lebih baik kasih aja susu kemasan yang bubuk biar mereka mengocek sendiri begitu kan, itu harganya lebih murah, tapi dalam satu persajiannya ya kandungannya itu sama gitu ya. Baik, terima kasih Prof. Ike. Rasanya kalau yang dari chat mungkin sudah. Ini masih ada yang raise hand. Nisan ya. Iya, yang raise hand coba untuk yang Alvia F ya ini. Alvia F bisa diberikan ini? Baik, Apa Ibu. namanya? Sudah ada. Sudah ya. Oke, terima kasih Silakan banyak, Alvia Ibu. F. Ada pertanyaannya bisa dilontarkan secara langsung. Oke. Baik, Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Tadi Prof. Ike itu menyebutkan bahwa sampel itu Kurang keras ya, nggak kedengeran. Oh, kurang kelas. Izin Ibu, kedengaran tidak? Iya, kedengeran. Izin bertanya, Prof. Tadi Prof menyebutkan bahwa sampel itu ditaruh di dalam satu omprengnya gitu ya. Bagaimana dalam satu KSPPG saya itu tidak memiliki kulkas, Prof. Apakah boleh taruh di chiller, Prof, gitu? Karena kulkas waktu itu kan sempat ada, tapi sudah ditarik kembali oleh pihak brand, jadinya tidak ada kulkas Prof, di dapur kami, sehingga kalau saya menaruh sampel itu di chiller, Prof, apakah itu diperbolehkan, Prof? Terima kasih. Fungsi chiller itu adalah juga sama ya seperti pendingin ya. Jadi kulkas. Jadi di situ itu juga bisa diatur suhunya. Jadi boleh, tetapi yang penting itu adalah menyimpannya itu satu paket di dalam
ompreng gitu, sehingga kita bisa tahu makanan kemarin itu porsinya seberapa, besarnya seperti apa, begitu kan, itu bisa dilihat. Jadi silahkan aja disimpan di chiller, tidak masalah. Sudah terjawab ya, Alvia, pertanyaannya. Kita next adalah Stefani nih. Stefani Putri Novita ini raise hand juga. Silakan dilontarkan langsung pertanyaannya. Iya, Ibu. Izin bertanya, di sini sekaligus sharing ya. Eh, dari arahan yang kami tangkap pada Prof itu bahwa makanan yang harus diberikan itu harus padat gizi begitu kan. Sedangkan kita itu terkendala karena pemberiannya tidak setiap hari. Maka kita harus memilah dan memilih lagi makanan-makanan yang bisa bertahan lebih lama gitu kan. Salah satunya tadi ada pertanyaan bahwa kalau misalkan telur itu kan kita bisa ngasihnya hari Senin. Sedangkan hari Senin itu kan sebenarnya sudah mendapat jatah ya dari makanan basah gitu kan ya, dari ompreng. Kemudian kita pengen ngasih telur, otomatis kan mungkin yang bisa itu kan telur rebus, yang dimana untuk porsinya harusnya dimakan di hari Selasa. Kan itu tidak memungkinkan. Jadi pilihan kami tuh terbatas gitu loh Ibu, untuk makanan-makanan yang mungkin lebih real food. Kira-kira apa-apa saja ya yang bisa kita pakai gitu supaya tetap padat gizi, kemudian tidak full ultra processed food, dan tahan lama gitu. Dari kemarin kita sudah tahu dari juknis BKN seperti itu, tapi kita terkendala karena pemberiannya itu begitu. Ya. Untuk yang ibu hamil ya, untuk yang ibu hamil, ibu menyusui balita begitu ya. Hari Senin sama Kamis itu kan makanan siap saji ya, yang itu sudah dihitung kebutuhannya 20-30% ya, kalau untuk makan siang. Nah, sedangkan untuk hari-hari berikutnya, kalau misalnya tadi susu kan tadi susu ya, dihitung katanya harganya 6-8 ribu. Berarti kan masih ada sekitar 2 ribu. Nah, sekitar 2 ribunya itu dibelikan untuk telur begitu kan ya. Jadi menambah kandungan protein pada hari berikutnya. Nah, tentu saja telur di sini adalah telurnya jangan telur matang ya. Karena kalau telur matang kan di besokan sudah tidak bisa dimakan lagi. Jadi telurnya bisa telur mentah ditambah dengan susu untuk ibu hamil atau ibu menyusui atau juga untuk balita ya. Dan atau misalnya kalau ada balita kan bisa tambah MPASI kemasan ya kalau balita. Jadi susu tambah MPASI kemasan begitu. Nah, tapi kalau untuk ibu hamil tadi kan susu ibu hamil kan relatif lebih mahal ya. Tadi 6-8 ribu. Nah, yang 2 ribunya 3 ribu sampai 2 ribu sampai 3 ribu itu bisa diberikan telur, bisa ditambah buah begitu kan ya. Nah, itu yang dimaksud ya. Gitu ya. Iya. Udah jelas ya, Stefani, jawaban dari Prof. Ike ya. Jadi telurnya yang diberikan bukan telur rebus gitu ya, tapi telur yang masih mentah. Nanti diberikan informasi aja melalui kader gitu ya, yang mengantar bahwa telur tersebut nanti direbus di rumahnya masing-masing kayak gitu. Jadi bukan telur rebus ya. Lalu juga bisa ditambah dengan buah tadi ya, karena kalau harganya masih mencukupi, ditambah dengan buah kayak gitu. Apakah masih ada lagi pertanyaan? Sepertinya kalau yang raise hand sudah tidak ada ya. Panitia bisa bantu nggak? Betul. Jadi ini panitia mengingatkan sekali lagi bahwa kan kemarin banyak terjadi ya untuk hari libur nih, menghadapi masa libur tuh banyak yang memberikan paket sembako lah gitu ya. Banyak yang beras, kemudian bahan-bahan mentah untuk sayuran dan sebagainya kayak gitu untuk dimasak sendiri di rumah. Nah, itu kan tidak benar gitu ya. Itu tidak sesuai dengan pedoman kita juga gitu ya. Nah, khususnya untuk yang pedoman 3B ini tadi yang utama itu kan memang susu ya. Kemasannya itu adalah susu begitu kan, yang sesuai dengan spek yang dari peraturan Badan POM khusus buat ibu hamil, susunya seperti apa, untuk ibu menyusui juga apa, untuk balita juga apa, kecuali bayi umur 6 sampai 12 bulan itu kita berikan bubur bayi ya, kemasan bubur bayi gitu. Nah, tapi selain itu karena kalau masih ada ya, maksudnya range harganya itu kan 8.000 sama 10.000 begitu ya. Kalau masih ada itu bisa ditambahkan dengan telur
dan buah gitu ya. Nah, telurnya ini supaya bisa dikonsumsi, tetap bisa dikonsumsi tentunya bukan telur rebus gitu ya, tapi telur yang masih mentah gitu. Uh, jadi itu ya untuk apa namanya memperjelas lagi begitu banyak pertanyaan-pertanyaan seputar itu ya. Ana Sabrina, ini mungkin terakhir ya sebelum kita tutup. Ini sudah 4:30. Yes. Ana Sabrina bisa Ya, izin Ibu. melontarkan pertanyaannya. Ya, baik. Terima kasih. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Ana Sabrina. Saya ahli gizi dari SPPG Palu Selatan. Nah, ini mau bertanya Bu mengenai tadi kan pemberian makanan kemasan tuh untuk anak umur 6 sampai 12 bulan. Nah, gini, tapi kalau di tempat langsung itu kita tuh berbanding terbalik gitu sama AG Puskesmas. Kita tuh kalau di Puskesmas sendiri itu menyarankan itu MPASI dalam makanan lokal gitu, nggak boleh dalam bentuk kemasan. Nah, jadi kadang kita tuh Bu, bertabrakan gitu sama program mereka. Jadi gimana tuh menghadapinya gitu Bu? Bingung kan? Karena kita disarankan pakai kemasan. Sedangkan ahli gizi Puskesmas itu menyarankan kepada ibu-ibunya itu untuk mengolah MPASI makanan lokal gitu, tidak memakai yang kemasan. Nah, jadi kita menyikapi sebagai ahli gizi dari Badan Gizi Nasional itu gimana ya Bu? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Ya, betul. Jadi begini, kenapa kita kemasan ya? Karena kan kalian itu yang memproduksinya itu adalah SPPG. Bayangkan untuk memproduksi misalnya 100 anak balita. Nah, bisa nggak kita itu menjamin ya makanan-makanan lokal itu sampai ke anak umur 6 sampai 12 bulan itu dengan betul-betul higienis begitu ya. Nah, yang ditakutkan oleh kita, karena kita itu adalah memproduksi massal ya, yang ditakutkan itu adalah keamanan pangannya. Jadi sementara ini kita menggunakan kemasan, makanan kemasan itu adalah salah satu untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi anak apa namanya tuh anak 6-12 tahun itu kan rentan ya. Rentan untuk menurun berat badan dengan cepat, begitu kan ya, rentan terhadap kalau udah diare itu nanti bisa terkena penyakit-penyakit yang lain juga dengan mudah, begitu. Nah, ini kita tidak sementara kita masih uji cobanya adalah dengan makanan kemasan, gitu kan. Tetapi tentu saja kalau untuk sehari-harinya mereka kan tidak mengkonsumsi makanan kemasan, ini kan hanya sebagai tambahan aja. Satu kali. Iya, 1 kali aja, gitu kan ya. Oke. Iya. Baik, Prof. Ike. Jadi jelas ya, Ana Sabrina dan yang lain-lain yang bertanya tadi bahwa apa dari Puskesmas itu kan mengendaki apa yang makanan segar gitu ya. Tapi kita sekali lagi prinsip MBG itu adalah mengganti 1 kali makan kan ya. Sementara anak-anak tersebut itu kan makannya 3 kali gitu ya sehari. Jadi yang 1 kali kemasan, tapi yang 2 kali lagi kan memang tetap akan disiapkan oleh orang tua atau ibunya masing-masing begitu ya, dengan apa harapannya memberikan makanan lokal, makanan segar gitu ya. Karena kita juga punya punya alasan tadi kan ya. Kita udah bilang kita baru memulai program, kita juga masih banyak sekali hal-hal yang masih belum bisa kita 100% penuhi ya, soal hygiene, sanitasi, keamanan pangan itu yang kita sangat concern. Jadi kita pada saat kita memulai program kita masih merasa yang paling aman adalah dengan memberikan lebih banyak makanan kemasan memang. Jadi makanan MPG-nya yang siap santap 2 kali tadi, Senin sampai Kamis, itu pun juga harus betul-betul ya, harus betul-betul diawasi begitu keamanan pangannya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, mungkin ini sudah jam 17.35 gitu ya. Nanti kita akan memberikan ya pedoman atau pedoman teknisnya ya untuk program MBG untuk ibu hamil, ibu menyusui dan balita ini. Kita akan revisi dulu sebentar ya untuk insentif dan juga skema distribusinya gitu supaya sejalan dengan apa yang sudah dibahas dalam pertemuan sosialisasi kali ini gitu ya. Baik, kita akan tutup saja ya sesi sosialisasi ini. Saya ucapkan terima kasih tentunya kepada para narasumber ini yang sudah bersedia untuk
hadir, presentasi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sangat banyak tadi ya, Prof. Ike, kemudian Ibu Dani dari BKKBN, terima kasih. Kemudian juga terima kasih banyak atas partisipasi dari partisipasi aktif dari seluruh partisipan yang kebanyakan di sini adalah kepala SPPG dan juga ahli gizi ya di seluruh Indonesia gitu. Karena kan distribusi MBG untuk kelompok 3B ini sudah sangat urgent ya. Artinya kita juga sudah selama ini masih banyak yang fokus hanya kepada siswa saja begitu ya. Tetapi sekarang ini adalah saatnya sudah harus betul-betul lengkap gitu ya. Satu SPPG memang sudah harus mendistribusikan kepada kelompok 3B juga selain kepada siswa. Dan diharapkan sosialisasi ini yang secara online kita lakukan ini bisa membantu ya pemahaman teknis begitu ya tentang mekanisme distribusi kelompok 3B dan juga tadi pertanyaan-pertanyaan seputar susu, paket, kemasan dan sebagainya ya. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan begitu ya yang masih mengganjal gitu ya, kami tetap akan melayani ya. Bisa diajukan saja langsung kepada Sistak Hall gitu ya, kepada Kedeputian Sistem dan Tata Kelola. Mungkin WA-nya ini saya masukkan ke dalam chat aja, bisa WA ke saya, bisa WA juga ke Raisya gitu ya. Sementara ya untuk vokal poinnya di Sistak Hall ini saya dibantu sama Raisya gitu ya. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang saya harus refer ke Prof. Ike, saya teruskan gitu ya Prof. Ike ya. Dan juga kepada Bu Dani gitu. Jadi minta tolong mungkin dikasih di chat nomor teleponnya Raisya. Iya, sekarang aja supaya karena ini udah pesannya Pak Kepala Badan gitu ya, ini nggak ada excuse lagi SPPG yang sudah operasional tidak mendistribusikan kepada kelompok 3B gitu ya. Jadi ini sangat urgent. Nanti kalau masih ada yang belum dengan alasan tidak punya data dan sebagainya, tidak tahu apa sih yang harus didistribusikan dan sebagainya, itu bukan merupakan alasan ya, karena kita sudah melakukan sosialisasi. Tetapi tetap kita membuka kesempatan jika masih ada pertanyaan, tolong dikirimkan langsung aja kepada WA saya dan juga Raisya gitu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, udah belum Raisya WA-nya? Ini juga boleh. Iya, nggak apa-apa saya. 0812 99 747 18 ya. Saya tulis ya di chat. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, mungkin bisa saya tutup ya sesi sosialisasi pedoman untuk 3B. Terima kasih sekali lagi kepada semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.